Buat kamu yang bercita-cita menjadi atlet profesional tetapi kemampuan fisik tidak merestui atau kamu tahu masa depan atlet di Indonesia tidak terlalu menjamin, lebih baik kerja kantoran dan olahraganya di game saja. Yuk simak video ini sampai habis karena saya akan merekomendasikan 13 game PS3 bertema olahraga terbaik yang bisa kamu coba. Bersama saya Gangsar, let's go! Olahraga adalah salah satu bagian dari kehidupan yang wajib kamu lakukan demi menjaga kesehatan serta kebugaran tubuhmu agar tidak menyesal di hari tua. Saya juga sangat menyukai olahraga seperti jogging dan bermain bola. Selain itu, membaca berita seputar olahraga juga menyenangkan bagi saya. Tetapi karena seiring berjalannya waktu, kesibukan membuat saya menjadi jarang berolahraga lagi. Jadi saya memutuskan untuk berolahraga otak saja, yaitu bermain game di PS3 yang memiliki tema olahraga. Ya, walaupun keuntungan di fisiknya tidak terasa, tetapi hitung-hitung untuk melatih kemampuan kinerja otak karena olahraga bukan cuma fisik seperti contohnya cabang olahraga catur, bridge, dan e-sport. Maka dari itu pada video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa game PS3 bertema olahraga yang bisa kamu coba mainkan. Siapa tahu kamu punya masalah yang sama seperti saya, ingin berolahraga namun tidak ada waktu. Oke, langsung saja kita masuk ke daftar game-gamenya berikut ini. Pertama ada game olahraga yang lumayan terkenal di Hollywood tetapi tidak di Nusantara, yaitu game bertema basket NBA 2K17. Kenapa 2017? Alasannya mungkin sudah banyak dari kamu yang tahu, yaitu memang karena PS3 hanya support NBA terakhir di NBA 2K17 ini saja. Tetapi tenang saja, secara kualitas grafik dan gameplay sudah bagus banget. Game NBA 2K17 ini adalah game rilisan 2K Sports. Di dalam game ini kamu bisa bermain basket menggunakan tim-tim favoritmu di musim 2017 NBA seperti Golden State Warrior, LA Lakers, Miami Heat, Houston Rockets, dan lain-lain. Lengkap, bahkan bisa menggunakan tim pada tahun 80 dan 90-an di saat masih ada Kareem Abdul-Jabbar atau Michael Jordan. Selain match biasa, kamu juga bisa memainkannya dalam mode My Career di mana kamu akan menciptakan pemain kamu sendiri, mengembangkan skillnya dan bermain di kompetisi NBA. Dan ada lagi fitur My Team. Di sini kamu akan berkompetisi dengan tim pilihanmu dan bebas mengatur skuadnya serta bisa mendatangkan pemain-pemain legend untuk bermain yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Yang saya suka lainnya dari game ini adalah soundtracknya yang upbeat dan menambah gairah berolahraga. Buat kamu anak basket wajib banget cobain game ini di PS3. Lalu ada game rilisan 2K Sports lainnya yaitu Top Spin 4. 2K Sports ini memang identik dengan game-game olahraganya ya, dan kali ini karyanya adalah game tenis lapangan besar. Game ini rilis pada tahun 2011, jadi pemain-pemain tenis yang bisa dimainkan di game ini mungkin tidak selengkap kompetisi tenis yang sedang berjalan di tahun ini ya. Tetapi nama-nama besar seperti Rafael Nadal, Serena Williams, Novak Djokovic, Andre Agassi masih available untuk dimainkan. Di game ini kamu bisa bermain secara solo, double, bahkan bisa bermain dengan 4 orang sekaligus secara offline. Lalu ada lagi menu karir di mana kamu akan menciptakan pemain kamu sendiri, menciptakan gaya bermainnya sendiri, meningkatkan skillnya dan berlaga di kompetisi-kompetisi elit tenis dunia. Yang saya suka dari game ini adalah kualitas grafik yang cukup bagus, padahal ini termasuk game jadul. Tingkat kedetailannya tinggi sampai ke pemainnya, seperti kebiasaan Rafael Nadal yang kidal, serta Serena Williams yang akan berteriak sausai memukul bola. Kemudian ada lagi peringatan dari komentator jika penonton terlalu lama bertepuk tangan, karena memang bermain tenis itu harus tenang, berbeda dengan olahraga-olahraga lain. Feel memukul bolanya juga mantap karena kita diberikan pilihan jenis pukulan yang banyak. Tidak hanya pukulan biasa, kita bisa menggunakan top spin, flat, lob, slice, dan lain-lain. Intinya, tingkat kedetailan game ini menyerupai permainan tenis di dunia nyata. Selanjutnya ada game bertema boxing atau tinju yaitu Fight Night Round 4. Game ini adalah game rilisan EA Sport pada tahun 2009. Saya jamin Paris Fernandes pasti suka banget dengan game ini. Di sini kamu bisa bertanding tinju menggunakan petinju-petinju favoritmu seperti Ricky Hatton, Ray Robinson, Thomas Hearns, Mike Tyson, sampai Muhammad Ali juga ada. Untuk mode permainannya kamu bisa memilih Fight Now, Legacy Mode, dan Create Boxer. Yang saya takjub dari game ini lagi-lagi adalah kualitas grafiknya yang ciamik, padahal ini game tahun 2009. Entah saya yang norak atau memang kualitas grafik game-game zaman dulu sebenarnya sudah bagus-bagus. Dari segi gameplaynya tidak banyak yang bisa saya kulik karena ini game tinju. Yang penting pukul terus sampai lawan tak berkutik. Ya, daripada menyelesaikan masalah dengan cara gelut di pinggir jalan, mending main game ini saja supaya tidak ada yang terluka.
Buat yang suka balapan rally, rasanya kamu tidak boleh melewatkan game satu ini, namanya WRC 5 VIA World Rally Championship. Ini adalah game balapan mobil rally yang menggunakan lisensi VIA WRC. Jadi kamu akan menemukan pembalap dari tim yang nyata seperti Volkswagen Motorsport, Citroen Abu Dhabi, M Sport, Hyundai Cell, dan lain-lain. Trek-trek yang bisa dipilih juga beragam karena tersebar di seluruh dunia, mulai dari trek tanah, salju, lumpur, sampai kerikil. Kualitas grafik dari livery mobilnya ciamik dan pemandangan treknya juga sangat indah. Untuk gamer pemula mungkin butuh penyesuaian di awal karena mengendari mobil rally ini tidak seperti kamu bermain Need for Speed. Semua tikungan harus bisa dilibas dengan tepat. Sedikit saja terpeleset, waktu akan terbuang banyak. Kamu bisa memainkan game ini secara solo atau multiplayer. Ayo mainkan game ini dan raihlah waktu tercepatmu. Berikutnya ada game yang diangkat dari olahraga terpopuler sepanjang masa, yakni FIFA 19. Ini merupakan game FIFA terakhir yang EA Sport rilis untuk konsol PS3 pada musim sepak bola 2018-2019. Dari covernya sudah bisa kita lihat kalau Ronaldo sudah pindah ke Juventus ya teman-teman. Di dalam game ini, kita bisa bermain sepak bola dalam mode match biasa, cup atau liga layaknya PES. Namun yang membuat spesial, FIFA menyediakan pilihan klub dari berbagai macam liga di negara-negara yang lebih banyak ketimbang yang PES sediakan. Bahkan sampai ke Liga Divisi 3-nya lengkap di sini. Lalu ada lagi fitur career mode, di mana kita bisa mengelola tim sendiri, jual beli pemain, dan mengikuti semua kompetisi yang tersedia. Lalu ada lagi fitur FIFA Ultimate Team dan sepak bola wanita. Perlu saya akui kalau kualitas grafik game FIFA memang di atas PES. Atmosfer pertandingan sampai ke penonton-penontonnya sangat terasa. Buat yang suka membaca berita seputar game pasti sudah pada tahu ya kalau FIFA kini akan berganti nama menjadi EA Sport FC. Kamu sendiri lebih suka PES atau FIFA? Jawab di kolom komentar ya. Next ada game dari olahraga Moto Grand Prix atau MotoGP pada tahun 2015. Ini adalah game teramai keempat di rental PS setelah PES, GTA 5, dan Naruto. Jika pemain sudah merasa jenuh bermain game bola terus namun ingin lebih santai tapi tetap kompetitif, game MotoGP 15 inilah solusinya. Game yang dikembangkan oleh Milestone SRL yang diterbitkan oleh Bandai Namco Entertainment mengambil konsep balapan MotoGP pada musim 2015, di mana masih ada Valentino Rossi, Lorenzo, tetapi juga sudah ada Marc Marquez. Jadi tidak terlalu jadul-jadul banget. Game ini cocok sekali untuk dimainkan sendiri atau split screen dalam mode Grand Prix, turnamen maupun career. Buat player pemula dibutuhkan sedikit penyesuaian, tidak seperti game MotoGP di PS2 yang tinggal gas dan rem. Di PS3 ini agak susah untuk mengontrol motornya karena jika terlalu banyak gas akan mudah untuk terjatuh layaknya mengendari motor sungguhan. Lalu untuk lawan komputernya juga susah sekali untuk disalip sekalipun di level terendahnya. Jadi saya sarankan untuk pemain pemula mulailah dari mode Moto3 dahulu. Jika sudah terbiasa bisa naik tingkat lagi ke Moto2, dan jika sudah lumayan pro bisa naik lagi ke kelas MotoGP untuk mampu mengimbangi lawan komputernya. Buat kamu yang masih suka balapan liar, mending balapan di sini saja supaya tidak kena razia. Oke, sekarang kita berpindah ke game gelut lainnya selain tinju, yaitu adalah UFC Undisputed 2009 atau Ultimate Fighting Championship. Ini adalah game pertarungan bela diri tangan kosong MMA yang lisensinya dimiliki oleh UFC. Game ini dikembangkan oleh Yuke's dan diterbitkan oleh THQ. Di dalamnya kita bisa bertanding MMA menggunakan pemain terkenal seperti Nathan Diaz, Chuck Liddell, Cain Velasquez, Anderson Silva, dan masih banyak lainnya. Kita juga bisa membuat fighter kita sendiri di game ini. Oh ya, game ini memiliki ukuran file yang besar ya teman-teman karena kualitas grafiknya yang GG Gaming. Pertama kali saya memainkan game ini saja sampai terkagum-kagum karena realistis banget. Kamu bisa mengkombinasikan serangan baik itu pukulan dan tendangan dan jurus kunciannya untuk membuat lawan bertekuk lutut. FIFA Street 2012 adalah game sepak bola jalanan rilisan EA Sport. Di game ini kamu bisa memainkan olahraga sepak bola 5 lawan 5 tetapi dengan klub-klub Eropa yang terkenal seperti klub-klub di Liga Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan sudah termasuk dengan pemain-pemain orisinilnya. Bisa dibayangkan sendiri seseru apa melihat tim Messi dan Ronaldo bermain sepak bola di pinggir jalan mengenakan seragam kasualnya. Karena ini adalah game sepak bola jalanan, strategi tidak terlalu berpengaruh. Yang penting freestyle dulu bos. Kamu bisa melakukan trik-trik freestyle yang unik-unik seperti juggling, nutmeg, rabona, dan lain-lain. Selain di jalanan, kita juga bisa bermain dalam mode futsal. Mungkin buat kamu yang sudah familiar dengan Volta Football di FIFA, ini feel-nya mirip-mirip. Kita juga bisa bermain dalam mode World Tour, di mana kita akan membuat pemain kita sendiri dan bergabung ke klub jalanan untuk bertanding bola ke seluruh penjuru dunia.
Sepertinya sudah jarang banget ya orang yang memainkan game balap motocross sejak era PS2. Di game MX vs MTV Alive ini bisa memberikan kamu pengalaman nostalgia. MX vs ATV Alive adalah game balapan motocross dan ATV yang diterbitkan oleh THQ pada tahun 2011. Di game ini kamu bisa bermain di mode race atau free ride dan sambil mengeluarkan gaya freestyle yang unik. Game ini juga ramah pemula karena kontrolnya yang gampang, memiliki visual grafik yang bagus dan indah. Tetapi menurut saya game ini sangat segmented untuk para pecinta motocross di dunia nyata saja. Kalau pemain awam yang ingin merasakan sensasi game balapan, mungkin akan memilih game yang lain ya, seperti MotoGP atau Need for Speed sekalian, karena kendaraannya lebih umum. Mungkin juga karena di game MX vs ATV Alive ini tidak ada gimmick yang aneh-aneh seperti yang game lain tawarkan untuk mengundang pemain. WWE 2K17 adalah video game gulat profesional yang dikembangkan oleh Yuke's dan diterbitkan oleh 2K untuk PS3 pada tahun 2016. Rasanya saya sudah tidak perlu menjelaskan apa itu WWE ya, karena sudah jelas kamu tahu. Di sini kamu bisa melakukan duel Smackdown menggunakan fighter favoritmu seperti John Cena, The Rock, Brock Lesnar, Kali, dan lainnya. Yang membedakan WWE 2017 dari seri sebelumnya adalah datangnya fitur-fitur baru seperti Backstage Brawl, di mana kamu bisa bertarung berpindah-pindah tempat tanpa perlu loading screen. Lalu ada crowd fighting, di mana kamu bisa bertarung di tengah-tengah barisan penonton. Selain kedua itu, ada lagi fitur lainnya seperti ladder, offstage area, team manager, victory breakout, dan masih banyak lainnya. Film memukul, menendang, dan membanting lawan tidak ada tandingannya di game ini. Tapi perlu diperhatikan juga kalau game ini memiliki ukuran yang sangat besar. Jadi sisakan storage yang lumayan jika kamu berniat untuk menginstalnya. Dan tidak jarang saking beratnya game ini, jika PS3-mu kekurangan storage, akan sering macet. Jika di awal kita sudah membahas game UFC Undisputed, kini ada game serupa namun dari penerbit yang berbeda bernama EA Sports MMA yang rilis tahun 2010. Lebih mudah dari UFC Undisputed. Sama seperti UFC, kamu bisa memainkan game ini untuk bertanding MMA menggunakan roster-roster favoritmu seperti Nick Diaz, Dan Henderson, Alistair Overeem, Fabricio Werdum, dan masih banyak lainnya. Setelah saya mencoba memainkan game ini, pengalaman yang saya dapat adalah kontrolnya lebih mengarahkan kita untuk menggunakan teknik kuncian, bukan pukulan atau tendangan lagi seperti di UFC. Walaupun kualitas grafiknya tidak sebagus UFC, tapi gameplaynya masih terbilang seru. Mode pertandingannya lengkap, kita bisa memilih kelas petarungnya dari berat badan, dan bisa mengatur venue, peraturan pertandingan, dan tipe ringnya. Game olahraga ke-12 yang akan saya rekomendasikan adalah F1 2014. Ini adalah game balapan mobil Formula One musim 2014. Kenapa 2014? Karena memang seri F1 terakhir yang support di PS3 ya F1 2014 ini. Game ini adalah hasil pengembangan Codemaster Studio yang diterbitkan oleh Electronic Arts. Di game ini kamu bisa bermain balapan jet darat menggunakan rider-rider favoritmu seperti Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Nico Rosberg, dan lain-lain dalam mode yang bermacam-macam seperti Grand Prix, multiplayer, dan career. Mode di mana kamu akan menciptakan riders kamu sendiri dan bergabung dengan tim F1 tertentu untuk berlaga di kompetisi selama semusim penuh untuk menjadi juara. Favorit saya adalah bermain solo menggunakan riders dari tim Mercedes-Benz atau Ferrari dan McLaren di sirkuit Monaco karena pemandangannya sangat bagus di tengah kota melewati terowongan dan di pinggir pantai. Adakah kamu yang hobi F1 juga? Yuk sharing di kolom komentar. Dan ini dia game olahraga terakhir yang bisa saya rekomendasikan. Mungkin kamu yang suka menonton video rekomendasi game di channel ini akan merasa bosan ya kenapa game ini selalu ada di urutan pertama. Ya karena memang seseru itu. Jangan naif deh. Ini adalah game PES 2018 Gembok Patch. Ya, game rilisan Konami ini adalah game bertema sepak bola lainnya setelah FIFA. Kenapa game ini seru? Karena menurut saya pribadi kontrolnya mudah, ringan, responnya cepat, dan gerakannya natural. Belum lagi pilihan modenya yang banyak. Tidak hanya match exhibition, namun juga ada cup dan liga yang bisa dimainkan beramai-ramai. Lalu ada lagi mode story seperti Become Legend dan Master Liga yang membuat bermain game ini bisa memakan waktu yang lama namun tetap seru. Kualitas grafiknya juga cukup bagus walau tak sebagus FIFA. Ada lagi kelebihan PES dibanding FIFA lainnya yaitu kompleksitas opsi dalam mengatur formasi. Kita bisa mengatur banyak jenis serangan, build up, dan defensifnya. Lisensinya juga cukup lengkap dan yang jelas tiap musimnya akan selalu update. Sebagai negara sepak bola, game ini mungkin tidak akan pernah sepi sampai kapanpun. Di bulan Ramadan seperti sekarang cocok banget bermain game
podcast bersama banyak temanmu sambil ngabuburit atau juga untuk menunggu waktu sahur. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 13 rekomendasi game olahraga terbaik versi saya. Perlu saya tegaskan kalau semua pilihan saya tadi adalah murni pendapat pribadi dari saya, bukan menurut orang lain. Selera itu subjektif. Jika kamu punya pendapat sendiri juga tidak masalah. Mungkin bisa sharing di kolom komentar di bawah supaya bisa menjadi rekomendasi juga buat yang lain. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang 9 PS3 paling langka di dunia yang merupakan kolaborasi antara Sony dengan game-game terkenal di dunia, supaya kamu tidak bosan dengan pilihan desain PS3 yang gitu-gitu aja. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.